Sudah dibuka videonya? Oke, Moreno sudah hadir. Kepada Rosleli Agriati, jika itu nama orang tua atau nama keluarga atau mungkin nama anaknya, silakan dibuka. Selamat pagi bagi kita semuanya. Gak ada yang mau menjawab. Selamat pagi bagi kita semuanya. Pagi, Miss. Harus semangat lah pagi-pagi. Berlatihan kok nanti sama Bapak. Bapak bukannya kemana-mana. Ya, nggak apa-apa. Agak bising aja di awalnya nggak apa-apa. Kita saling mendengar saja. Ya. Dia kan bukan kemana-mana. Baik. Di Zoom ini enggak, yang hadir ada bertambah si Uli. Ya, jadi ini ada 7 orang. Ya, 7 orang yang juga tadi sudah memberikan thumbs, tanda sudah membaca. Baik, ada judul dari materi kita, ya, materi kita pada saat ini. Tadi halaman berapa sampai halaman berapa? Dari halaman 23 sampai 27, Miss. Iya, benar sekali. Yang jawab tadi Sabel ya? Ya, Miss. Iya, benar. Dah halaman 23 sampai dengan halaman 27. Materinya boleh? Lambaikan tangan supaya dibuka suaranya, supaya Miss tahu siapa yang menjawab. Oke, sebentar. Tunggu ya Isabel ya. Moreno, apa judulnya Moreno? Loh, Moreno, apa judulnya Moreno? Oke, Isabel, apa judulnya Isabel? Hukum Newton, Miss. Iya, hukum Newton. Sebenarnya, ya, hukum Newton itu ada 3. Tapi kenapa kita hanya pelajari 1 dan 2? Karena kemarin kita sudah ada tugas di hukum Newton 1. Siapa yang ingat tugasnya apa? Tugas yang minggu lalu. Apa tugasnya minggu lalu? Coba dibuka lagi bukunya. Apa tugasnya minggu lalu? Ada yang bilang Miss jangan kemana-mana kau ya. Udah mau bilang sama Tante Ugi. Tugasnya mengenai apa? Diagram Perbedaan antara kelajuan dan kecepatan, Miss. Kelajuan dengan kecepatan. Kelajuan apa? Kelajuan apa yang dibahas di sana mengenai? Kecepatan. Kelajuan sebuah sepeda di mana sepeda tersebut memiliki waktu, ya dalam kelajuan itu ada 2, 4 dan juga ada 5. Waktu dan jaraknya. Kalau dia 2 detik, berapa jaraknya? Kalau dia 4 detik, berapa jarak kelajuannya? Ya, ada 3 yang paling penting kita pelajari di sana. Yang pertama adalah jarak, kemudian adalah waktu, yang ketiga adalah kelajuan. Kelajuan ini hampir sama dengan kecepatan, tapi beda. Kalau kecepatan dia V-nya besar, kalau kelajuan dia V-nya kecil. Ini mungkin kendala kita karena kita tidak bisa tatap muka, jadi kita tidak bisa jelaskan di papan tulis. Baik, kita akan buat di PowerPoint supaya bisa mengerti mana kelajuan. Itu. Jangan kasih kemana-mana ya. Tadi sudah dibaca mengenai hukum Newton 1. Ini kita lagi fokus belajar. Sudah? Tadi yang sudah baca, kalau kedengaran di sini suara dari Pak Armo, suara Miss Yesi, jadi tolong dimaklumkan ya, karena kita sama-sama sedang belajar juga di kelas masing-masing. Sudah? Hukum Newton 1. Coba dari antara yang ada ini, angkat tangannya dan berikan contohnya hukum Newton 1.
Tadi sudah baca kan? Yang di sini semua sudah kasih thumbs loh. Buktikan kalau kalian sudah membaca contoh hukum Newton 1 yang paling sering sekali kita lakukan di kelas. Angkat tangannya dan berikan contoh tersebut. Ada? Boleh dilihat lagi apa contohnya di dalam pelajaran kita? Ayo, siapakah? Angel kah? Ekel kah? Isabel kah? Yang lain jangan dimatikan videonya. Tunjukkan wajahnya di video ini. Kita hanya 2 mempelajari hukum Newton. Seharusnya 3. Jadi yang ketiga nanti akan menjadi materi kita yang berikutnya. Hukum Newton 1 dengan hukum Newton 2. Hukum Newton 1 dan hukum Newton 2 memiliki contoh yang dapat kita pelajari untuk kita ketahui bagaimana bunyi hukum tersebut. Namun untuk kali ini kita akan ketahui bersama. Bagi yang sudah membaca pasti sudah mengerti. Berikan contoh untuk hukum Newton 1. Angkat tangan yang sudah tahu. Ada? Tidak ada yang mau memberikan contoh? Oke, Uli, silakan Uli. Contohnya gaya gesekan antara meja dengan lantai pada saat meja didorong. Oke, benar sekali. Kalau meja didorong, yang bergeser itu adalah meja dengan lantai. Nah, tenaga yang diberikan di situ adalah namanya apa? Dorongan, ya. Ada gaya dorong di sana dan ada gaya gesekan yang terjadi antara meja dengan lantai. Nah, hukum Newton 1 mengatakan apa? Bila mana ya gaya dorong tersebut semakin besar, maka benda yang digeser semakin cepat digerakkan. Kalau misalnya lah ada sebuah mobil. Mobil ini mogok. Yang dorong si Eko doang. Bisa nggak itu melaju? Bisa nggak itu terdorong cepat? Tidak bisa kan? Halo Lili, selamat pagi. Kalau dorong hanya 1 orang, maka susah. Nah, hukum Newton 1 mengatakan kalau didorong dengan banyak orang, dengan 2 atau 3 orang, maka mobil tersebut juga semakin cepat digerakkan. Nah, kalau di dalam contoh buku kita, pernah meletakkan gelas, lalu di bawahnya ada kertas? Kalau pernah, berarti kita pernah menarik kertas itu tersebut enggak dari antara gelas dan meja? Apakah gelasnya bergeser? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena gelas tersebut memiliki memiliki kepadatannya tersendiri, ya, kekuatannya sendiri, sehingga sewaktu kertas ditarik, gelasnya tidak bergerak. Nah, itu adalah contoh dari hukum Newton 1. Nah, hukum Newton 2. Silakan dari antara kalian yang sudah membaca dan memberikan contohnya. Angkat tangan. Ada? Contohnya apa? Angkat tangan yang sudah membaca hukum Newton 2. Berikan contoh yang bisa kita temukan sehari-hari.
Sudah? Sudah membaca kan? Yang sudah membaca tolong lambaikan tangannya. Yang sudah membaca hukum Newton 1 dan 2 tolong lambaikan tangannya. Oke, Isabel. Yang lain? Tidak ada? Angel sudah? Belum. Berarti hanya sekedar dikasih thumbs doang ya? Untuk yang lain? Baik. Karena masih belum dibaca, perhatikan. Kita sama-sama buka di buku PDF kita, ya. Hukum Newton 2, halaman 25 sampai 27. Ada percobaan yang diberikan di sana mengenai sebuah benda yang ditarik oleh sebuah besi. Ya, besinya jatuh di bawah. Itu ada seperti meja. Di meja tersebut ada benda dan ditarik oleh sebuah besi. Karena benda tersebut berat, maka satu besi, ya, satu bongkahan besi tidak mampu menarik benda tersebut. Tetapi jika ditambahkan menjadi dua besi, yang tadi satu besi menjadi dua besi untuk menarik benda tersebut, maka bendanya dapat bergeser sedikit. Nah, itu menyatakan bahwa semakin banyak benda yang diberikan, semakin banyak kekuatan yang diberikan untuk menarik sebuah benda yang lain, maka dia akan semakin cepat digerakkan. Nah, kalau yang hukum yang pertama tadi apa? Mengatakan bahwa benda yang mengalami resultan gaya bernilai 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa gelas, ya, gelas yang diletakkan di sebuah meja, ya, lalu ada kertas di bawahnya, ditarik secara perlahan, gelas tersebut tidak akan tertarik. Kenapa? Karena gelas memiliki resultan gaya, artinya ada kekuatan gayanya. Ya, contoh yang lain kalau dia hukum Newton itu sewaktu naik mobil. Waktu naik mobil, mobilnya ngerem, kita tidak akan langsung terdorong ke depan. Kan tidak langsung dorong ke depan kan? Tidak. Yang ada apa? Kita masih tetap bertahan di tempat tersebut. Kenapa? Karena kita memiliki resultan gaya. Ya. Nah, kalau dia hukum Newton kedua, benda dapat ditarik dengan resultan gaya. Semakin tinggi gayanya, maka benda tersebut dapat langsung ditarik. Contohnya adalah, misalnya kita mau menarik apa ya? Contohnya kita mau menarik lemari. Kita mau tarik itu lemari, bukan dorong ya. Beda dorong dengan tarik. Kita mau tarik itu lemari. Uli, jangan seperti itu, Nak. Kita sedang belajar, Uli. Sudah? Kita mau tarik itu lemari. Kalau kita tarik sendiri pakai tali bisa tidak? Tidak bisa. Tapi kalau kita menarik dengan 3 orang dengan menggunakan selimut yang diikatkan ke lemari, maka lemarinya akan bisa bergeser. Ya, itu hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Pada pelajaran berikutnya kita akan membahas mengenai hukum Newton 3. Nah, sampai di situ dulu. Kira-kira ada yang mau bertanya? Atau di situ tidak fokus karena ada yang bermain-main? Atau ada suara berisik? Makan kelenan kemang ya. Ini kalau tidak salah ini Agung ya? Ibu Rosleli Agriati ini Agung. Michael, iya sorry, Michael. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, untuk kali ini, silakan ambil buku tulisnya masing-masing dan juga penanya. Silakan ambil buku tulisnya dan ambil penanya. Sudah? Kalau sudah diambil, sudah? Kalau sudah diambil,
maka kita akan buat 3 soal yang berhubungan dengan hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Sudah? Waktu kita tidak banyak, hanya tinggal 16 menit dari sekarang. Dan silakan kerjakan dengan cepat. Yang ada di Zoom ini. Nanti Zoom ini akan kita share di grup WA dan juga satu lagi kita share di YouTube. Jadi gunakan bahasa yang sopan dan juga kata-kata yang baku. Artinya sesuai dengan bahasa Indonesia. Nomor 1. Nomor 1. Tuliskan contoh. Tuliskan contoh hukum Newton 1. Sudah. Yang kedua. Tuliskan contoh hukum Newton 2. Yang ketiga, tuliskan bunyi hukum Newton 1 dan 2. Sudah? Hanya 3 soalnya. Jadi silakan dikerjakan. Waktunya tidak lama, hanya 2 jam dari sekarang. Yang sudah selesai, silakan. Ini tidak difoto ya. Saya tidak mau ini difoto. Ya, tidak difoto. Yang di Zoom ini tidak akan berakhir kecuali waktunya habis. Jadi silakan langsung kasih tahu sama saya di Zoom ini. Yang ada di Zoom ini tidak keluar. Silakan kerjakan sekarang dan sampaikan secara langsung. Nanti untuk teman-teman yang lain, selain dari yang di Zoom ini, itu akan menggunakan voice note. Tidak difoto, tapi langsung diucapkan di rekam suara. Tapi catatan itu kalian buat di satu buku. Sewaktu nanti kita masuk, saya akan tetap periksa tugas-tugas kita. Bisa dimengerti? Yang mengerti, tolong lambaikan 2 tangannya. Vanessa, Angel. Oke. Sudah? Silakan kerjakan untuk yang di Zoom ini. Waktunya masih ada sekitar 12 menit. Saya akan tunggu kalian menyampaikan 2 contoh dari hukum Newton 1 dan 2, kemudian bunyinya. Setelah itu, kalau nanti waktu yang tidak cukup, kita akan akhiri, dan yang lainnya silakan dibuat rekaman suaranya. Tapi khusus yang di Zoom ini, silakan sampaikan dengan tatap muka seperti ini, mengenai jawaban dari tugas yang Ibu kasih. Silakan dikerjakan. Angel, silakan dikerjakan Angel. Tuliskan contoh hukum Newton 1.
Dari mana? Dari mana? Sendiri. Tuliskan contoh hukum Newton 1. Itu ada Bu tenaga. Kelvin. Harusnya iya. Halo Roger. Dari tadi kita sudah join. Jadi yang lain pada sedang mengerjakan tugasnya. Silakan kamu juga mendengarkan dengan baik tugasnya. Silakan siapkan buku tulis dan pena kamu di situ supaya kamu mencatat apa tugasnya. Ada yang sudah selesai di dalam Zoom ini supaya disampaikan secara langsung. Yang sudah selesai, boleh disampaikan secara langsung. Nilainya lebih tinggi daripada yang yang rekaman ya. Udah. Tunggu, lagi apa tunggu? Nggak ada tugas dari rumah. Tugas dari sekolah aku tembak-tembak ke bawah.
Yang pertama orang itu nggak tahu kayak mana tiga kalian ditanya. Yang itu lah. Bebas sampai. Kita buka HP itu dari bawah. Lagi tengok. Lagi ngapain? Sekarang kita tanam apa lah? Jauh nanti. Arah kemana? Kan rumah Claire agak ke gitu kan? Dari sekolah ke sana ada. Sekolah apa? Ada. Gereja itu, gereja. Di dalam. Orang ke arah mana ya sekolah? Kanan ya sebelah kanan. Sebelum dapat bagaimana nanti kita? Aku ikutkan hanya ke sekolah, tapi ikut lagi aja baru ke rumahmu. Saya, Miss. Oke, silakan Vanessa. Nomor 1, tuliskan contoh hukum Newton 1. Contohnya, saat menaiki kendaraan yang awalnya diam kemudian bergerak maju, badan kita akan terdorong ke belakang. Nomor 2, tuliskan contoh hukum Newton 2. Contohnya, truk yang membawa massa sedikit dapat mendapat percepatan yang lebih besar daripada truk yang membawa massa muatan sangat banyak. Nomor 3, tuliskan bunyi hukum Newton 1 dan 2. Bunyi hukum Newton 1, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus, peraturan akan tetap lurus, peraturan dengan kecepatan tetap. Bunyi hukum Newton 2, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya, yaitu resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan massanya. Oke, terima kasih Vanessa. Vanessa sudah selesai mengerjakan tugasnya, boleh keluar atau boleh juga mengikuti sampai selesai Zoom kita. Ada lagi selain Vanessa? Angel, silakan Angel. Angel dulu ya Isabel. Dibuka suaranya Angel. Itu masih unmute. Di-mute-kan dulu. Oke, silakan Angel. Nomor 1, tuliskan contoh hukum Newton 1. Saat naik motor dan motor digas, badan kita akan terdorong ke belakang. Nomor 2, tuliskan contoh hukum Newton 2. Kita mendorong meja bermassa kecil dan meja bermassa besar. Kecepatannya lebih besar pada meja bermassa kecil, sehingga lebih cepat sampai tujuan. Nomor 3, tuliskan bunyi hukum Newton 1 dan 2. Bunyi hukum Newton 1, benda akan senantiasa mempertahankan posisinya. Benda yang diam akan senantiasa diam, dan benda yang bergerak Kemarin udah kecinta gara-gara itu. Bunyi hukum Newton 2, besar gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar percepatan, dengan catatan benda tidak dalam keadaan lembam. Oke, terima kasih Angel sudah menyampaikan jawaban dari tugasnya. Silakan berikutnya Isabel. 1, tuliskan contoh hukum Newton 1. Contohnya mobil yang merem mendadak dan kertas di bawah gelas kaca. Nomor 2, tuliskan contoh hukum Newton 2. Contohnya mobil mainan yang jika ditarik maka mobil itu akan bergerak. Nomor 3, tuliskan bunyi hukum Newton 1 dan 2. Bunyi hukum Newton 1, setiap benda cenderung memperhatikan keadaannya. Yaitu tetap diam akan tetap bergerak dengan kecepatan konstanta. Hukum Newton 2, jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka akan menghasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Oke, terima kasih kepada Isabel. Ada lagi di grup ini yang sudah selesai?
Jadi nanti untuk yang 3 orang yang sudah selesai ini, tidak perlu lagi mengerjakan tugasnya, karena materi kita sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi di materi kita berikutnya dan di Zoom berikutnya minggu depan. Ada lagi? Moreno, Ekel, Uli, sudah selesai? Tidak ada jawaban. Baik, kita akan tunggu mereka. Karena waktu kita juga sudah habis, dan ini sudah jam 10, masuk materi berikutnya. Sampai jumpa di materi dan di Zoom berikutnya ya. Selamat pagi semuanya.